kok tertarik dengan tema ini, Pak? Yang pertama. Yang kedua, Pak Isnaya alumni Durussalah ya? Mulai TK. Iya, pastinya harus menjadi tempat yang lebih menantang. Kalau lembaga sendiri apa yang menarik? Ya, ya misalnya apa? Sampai sebenarnya. Apakah kedung cinta ke Durussalah ya? Hah? Kok iya? Saya curiga nanti seperti saudara ini ya tidak objektif. Walaupun memang ada aplikasi Holy Quran di sini. Apa hanya di Durussalah yang menerapkan aplikasi Holy Quran? Mungkin ada di lembaga lain. Saya kira banyak kok. Atau aplikasi lain? Sebenarnya di SMP Durussalah itu mau mengganti aplikasi Holy Quran kepada aplikasi yang dinamakan tentang bahasa Arab juga, Pak. Cuma sekarang Holy Quran itu masih digunakan. Maksud saya itu, ada misalnya Pak Isnaya, lembaga-lembaga pendidikan SMP itu juga menerapkan aplikasi ya. Ada. Seandainya ada, saya lebih suka di lembaga lain karena saya Pak Isnaya kalian profilnya itu mulai dalam kandungan ini sudah tertarik dengan Durussalah gitu. Ya. ya. Nah, jadi saya khawatir nanti diuji utama lah tentang aktivitas karya ini. Tapi secara umum saya lihat bagus. Ini dibimbing serius ini dengan Mbak Bina. Ya, beda dengan bimbingnya Pak Imron nanti ya. Judulnya sama ya? Iya, kalau judulnya sama, Holy Quran juga ya. Terus hanya bedanya kayaknya lebih fokus ini dengan Pak Imron. Hati-hati suka ya. Hati-hati suka. Sudah ya, oke sudah. Menarik di sana ya, Pak. Siapa Fanani kan ya, Pak Fanani ya. Kalau bagus saya hanya mau ngecek Pak Isnaya bisa tidak itu juga kan barusan uji komprehensif. Dikeluarkan semua itu, ada yang bisa ngaji dan semua. KAI udah, ini KAI kan? Coba mutunya dibaca. Sama lu nanti yang di KAI lebih khas, bisa ngaji. Bu Aminah bisa ya, bunyinya ya? Bisa, dia jadi ngaji gimana? Ngaji ngaji itu. Coba Isnaya. Sama itu deh, Pak. Apa temanya? Enggak ini. Baca ayatnya. Baca ya. Terus gemetar lah, takut tak? Kok suaranya gemetar terus ya? Contohnya aja Pak Is, Pak Imron tidak mungkin marah-marah karena itu. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dan bacaan guna dari ini ada apa? Coba dicek. Ya, kayak ini ada nggak? Nggak ada ini. Man ya, man itu layak dulu sini ya. Layak dulu sini. Kalau terpuji yang dipakai. Tidak ada pengantar itu tuh, mungkin hanya ini ya. Kayak kalimat Islam itu kan mestinya harus besar mungkin ya. Apa yang di sini saya nggak sama ya. Ini penting Mbak Il, biar tambah menarik sebenarnya Mbak Il ya. Harus teliti betul satu persatu. Tidak hanya pada persoalan konten, tapi juga pada sistem Indonesia. Ada 3 fokus ya, sebagai pendidik, pengajar, pelatih. Ya, apa? Kalau pendidik itu yaitu guru sebagai transformasi nilai-nilai kehidupan ataupun berikut di media baik seperti menjadi suri tauladan contoh uswatun
anakku. Iya. Aku nikahan anakku. Padahal itu jadikan bahannya Pak Imron kalau menjadi pendai ketika maulid Nabi. Aku nikahan anakku. Di Rasulullah. Terus cepat cian. Terus dimangkan yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Hanya bermodal satu ayat itu guys ya, Pak Imron sudah dapat berkah besar. Suatu hasanah itu ya. Ya. Oke. Pendidik, kenapa mengajar? Apa mengajar? Kalau pengajar yaitu guru berfungsi sebagai mentransferkan ilmu-ilmu pelajaran ataupun ilmu pendidikan ataupun asisten keluarga. Kalau mengajar apakah sudah dikatakan mendidik? Belum tentu Bapak. Tentu ya. Kalau mendidik pasti Sudah pasti mengajar. sama dengan iman dan takwa gitu ya. Belum tentu iman, belum tentu. Kalau takwa pasti sama dengan kawin, belum tentu nikah. Ya. Mana yang kawin dengan nikah? Belum nikah. Tapi kalau nikah pasti kawin. Termasuk Ismaya mungkin sudah kawin selama ini. Enggak ya itu salah. Sudah nikah, Mbak. Oh sudah lah. Cuma ini tinggal saja tinggal di sini. Nikah siri. Dengan bisa terima. Halaman 6 ini ayat apa, Mbak? Kayaknya sama dengan yang di Mutu ya. Ini ada ayat suratnya ada. Padahal suratnya ada di depan ini namanya Imran Hauzi. Ya. Halaman 6 juga. Halaman 6 dibuka. Halaman 6 dibuka. Dibuka halaman 6. Sama dengan di Mutu. Tidak ada surat itu ya. Surat apa itu? Al-Imran 164 ya. Iya. Kami menyebutkan Imron. Kemudian di halaman 18 itu Ismaya ya. Halaman 16 itu di nomor 4 religi yang terdahulu itu kayaknya tidak nyambung ya dengan tema Jumat. Coba nomor 4 apa? Pendidikan siapa itu? Berbudaya orang ibu sebagai Fasilitator pembelajaran daring. dari nyambung dengan dirinya. Ada nggak kesalahan dan perbedaan? Ada nggak? Kalau yakin ada, kayaknya nggak sama lah. Apa hubungannya? Ada ya. Oh. Ya. Semua dicek lah, semua dicek. Ini malah saya menguji lah, saya hanya membuka sidang ini. Cukup saya kira kalau Pak uji terang. Deng deng deng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya hormati saat ini Baik Dr. Mustajab MPTI selaku Ketua Sidang, kemudian Bu Nyai Siti Aminah MPD. Kalau menyebutkan ya diceritakan ya, beliau itu Bu Nyai, jangan langsung Bu Siti Aminah. Bu Nyai Siti Aminah MPD selaku pembimbing yang selalu sabar, bimbingnya kan sangat sabar, sangat laten ya. Kemudian Pak Bahrul Munir MPTI selaku sekretaris. Terima kasih. Saya ucapkan selamat dulu kepada Mbak Isnaya yang telah melalui tahap terakhir, tahap penentuan jika lulus ya. Yang lulus ya. Ini ada dua kemungkinan, bisa lulus bisa tidak. Iya, tapi dia nggak usah nangis gitu atau. Tapi melihat sisi MPD Pak. Oh, seperti ya. Tidak ujian juga. Mau sidang. Alhamdulillah kan. Suaminya ditulis di sini tuh. Tunggu suami ya. Tulis kan, tulis. Paling nggak dibahas, bukan profesi. Sudah ada. Oke. Oke, terima kasih. Orang terdekat ini ya. Oh, iya. Oke.
Enggak khawatir, belum nikah boleh kan bahaya tuh. Ya. Kalau jadi nggak boleh. Kalau masih pacar jangan itu. Takutnya nanti terjadi orang. Nah, gitu. Oke, alhamdulillah tulisannya secara umum sudah. Itu saya yakin karena dibimbing oleh Bu Aminah. Saya yakin. Kalau punya. Ya, iya Ibu punya Aminah. Kemudian masukan-masukan ya, saya pertama dari awal dulu ya. Ini kan waktu sepenuhnya untuk saya ya. Ya. Di pengantar itu ditambahkan kaju. Ya, karena sekarang ada kaju. Sebelum koordinator prodi ya. Bukan ketua prodi tapi koordinator prodi ya. Bu Fat itu selaku koordinator prodi. Ini tambah-tambah teknis. Kemudian sudah saya ini catat di sini ya, hal teknis banyak sekali itu ya yang perlu diperbaiki, yang substansial di konteks penelitian loh ya. Kan sudah ada landasan religius, landasan yuridis dan lain-lain. Untuk landasan yuridisnya itu loh, saya minta di halaman 4, 3 dan 4 ya. Itu ditambahkan tentang bukan hanya undang-undang guru dan dosen, itu terlalu luas ya. Undang-undang guru dan dosen itu dijabarkan melalui PP ya, nomor 74 tahun 2008 dan penggantinya PP nomor 19 tahun 2017 sorry. PP nomor 19 tahun 2017 tentang guru. Di situ spesifik tentang guru ya. Dosen ada PP nomor 35 tahun 2008 tentang dosen, beda lagi ya. Nah, di situ ditambahkan loh apa peran guru, perspektif peraturan pemerintah itu disebutkan, khususnya yang terkait dengan tema ini loh itu ya, landasan yuridisnya. Oke. Nah, ini nyambung pertanyaannya Pak Yai tadi. Di ayat itu sebaiknya ya di bawah itu setelah ayat jangan langsung ditafsirkan menurut sampean sendiri. Nah, kan tidak boleh loh. Ya, Bu Aminah aja nggak boleh langsung menafsirkan ayat. Apalagi sampean kan ya. Lebih baik disertakan dulu penjelasan menurut mufassir ya. Sederhana misalnya menurut Quraisy Shihab misalnya yang terkait dengan tema penelitian ini aja tuh. Baru sampean di bawah menengahkan saja, bukan menafsirkan. Kalau di sini kan ayat tersebut menjelaskan gambaran seorang rasul, menurut siapa itu? Menurut sampean, kan tidak boleh, itu ya. Nah, sebelumnya itulah mungkin ditambahi, gitu ya. Oke. Kemudian di konteks juga di bawahnya itu Indonesia menempati level 14 dari 14 negara berkembang. Saya lihat itu datanya tahun 2015 ya. Terlalu tua, terlalu lama. Padahal peringkat antar negara itu tiap tahun ada, ya kan? Bisa dari UNESCO, bisa dari ILO, bisa dari beragam yang menerbitkan peringkat itu. Nanti cari yang paling update loh. Ini saya cek ya dari jurnal, dari blog, cari yang paling update 2020 lah gitu. Di mana posisi Indonesia? Begitu. Khususnya terkait dengan guru dulu ya, kualitas guru. Oke, itu masukan-masukan masih. Kemudian kayak spasi dan seterusnya nanti dicek lagi. Oke. Ini statisnya. Kemudian ini dok yang saya ingin tanyakan. Definisi istilah itu halo? Oke, halaman 10. Definisi istilah itu penting sekali ya. Supaya orang itu membaca itu tidak ambigu, jelas ya. Definisi istilah itu apa? Isinya definisi istilah itu dalamnya. Definisi dari keseluruhan berdasarkan diri sendiri. Berdasarkan diri sendiri. Maksudnya seperti rangkumannya, kesimpulannya.
Jadi ini untuk definisi istilah itu berdasarkan sama membaca berbagai macam literatur ya, itu pertama. Kemudian batasan yang mau sama teliti, ya. Definisi istilah itu kata lainnya ya batasan istilah atau batasan indikator yang mau diteliti, itu definisi istilah. Isinya ya ada dua definisi istilah itu apa loh? Ada dua aspek yang harus muncul di definisi istilah. Apa? Di sini yang sudah muncul maksudnya saja, maknanya saja. Apa? Ya, peran guru itu maksudnya apa, batasannya apa, dijelaskan satu paragraf misalnya peran guru yang dimaksud dalam penelitian ini apa. Nah, pertama, yang kedua batasan indikatornya yang mau diteliti apa. Peran guru kan banyak tuh. Sebutkan aja semua peran guru dulu ya. Peran guru itu meliputi A, B, C, D dan seterusnya sampai 12 kalau nggak salah. Nah, dalam penelitian ini dibatasi pada peran guru sebagai pendidik, peran guru sebagai pengajar, peran guru sebagai pelatih. Kenapa? Dijelaskan di situ batasannya itu kan. Itu peran gurunya. Kemudian pembelajaran Al-Quran yang dimaksud itu apa? Gitu. Apa baca, tulis, tafsir, kandungannya semuanya diteliti. Itu dijelaskan di sini. Apa? Pembelajaran Al-Quran yang kamu maksud di sini apa? Pengajaran ilmu Al-Quran oleh guru pada siswa menggunakan teori pembelajaran dan atas asas pendidikan yang berlaku. Si ambigu belum operasional. Apa batasannya? Pembelajaran Al-Quran. Membaca Al-Quran, menghafal, kemudian memahami. Membaca, menghafal, memahami. Dengan aplikasi. Di aplikasi itu ada fitur membaca, kemudian menghafal ada, memahami ada. Tafsirnya itu. Hah? Ada tafsirnya di aplikasi itu. Nah, itu dijelaskan di sini. Aspek apa saja, ya. Oke, itu definisi istilah yang perlu ditegaskan lagi loh ya. Itu juga yang kedua. Oke, kemudian langsung di ini loh. Di penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu, apa sih fungsi penelitian terdahulu itu loh? Untuk menguji Orisinilitasnya, ya. Orisinil atau tidak penelitianmu ini? Orisinil itu bukan berarti baru, nggak ada penelitian yang mirip dengan punya sampean itu sudah banyak kan ya. Terus barunya di mana gitu loh? Di mana coba? Uniknya, kebaruannya itu di mana? di peran gurunya sebagai yang memfungsikan IT, Bapak, yang mempunyai kemampuan IT. Selain pembelajaran Al-Quran, beliau juga berkemampuan IT. Sebagai Dari semua jenis penelitian ini, yang fokusnya Holy Quran belum muncul ya. Coba dicari ada dulu. Nggak harus skripsi. Penelitian terdahulu itu bisa skripsi, tesis, disertasi atau jurnal hasil penelitian. Ya, jurnal yang hasil penelitian itu juga jadi penelitian terdahulu. Yang Holy Quran ini kan peran guru semua. Ya, ditulis kemudian dicari perbedaannya, bukan lokasinya saja ya. Lokasi berbeda, lokasinya itu nggak perlu disampaikan karena pasti berbeda. Ya. Perbedaan itu yang pertama dari fokusnya mungkin beda. Fokusnya sama, mungkin teorinya beda. Ya. Kemudian bisa saja semuanya sama, tapi hasilnya yang beda, ya kan? Mungkin hasilnya kurang tidak secara tuntas menemukan tentang ini misalnya. Nah, itu dijelaskan nanti di bawahnya tabel loh. Ya, di bawahnya tabel penelitian itu dijelaskan kelemahan setiap penelitian terdahulu. Penelitian pertama kelemahannya apa? Baca enggak kamu penelitian terdahulu itu? Baca abstraknya apa semuanya? Semuanya, tapi dilanjut lagi. Nah, minimal itu dianalisis fokusnya dulu ya. Habis itu metodenya, setelah itu teorinya, baru hasilnya. Dibaca semua, bukan abstraknya saja. Di situ dicari kelemahannya apa setiap penelitian. Tadi dijelaskan di sini ya.
penelitian pertama misalnya berdasarkan analisis yang terdahulu ditemukan penelitian pertama kelemahannya apa ya. Belum mengupas tuntas tentang ini misalnya. Penelitian kedua kelemahannya apa, begitu juga sampai penelitian ke-5 atau nanti ditambah lagi silakan ya. Setelah ketemu kelemahannya baru di paragraf terakhir itu posisinya, bukan nyimpulkan. Jadi penelitian berjudul ini membahas mengenai kan sudah ada yang dibahas itu di depan. Tapi di sini fokus ke posisi penelitianmu itu di aspek apanya. Otomatis sebagai penyempurna kan. Penelitian ini sebagai penyempurna dari penelitian terdahulu, terutama pada aspek apanya gitu loh. Yang berdasarkan kelemahan tadi itu celahnya di mana gitu loh. Ya jadi gitu. Baru dikatakan orisinil penelitian ini gitu loh. Ya. Kemudian ini kajian teori yang pertama peran guru. Peranan guru apa peran guru loh? Harus istiqomah ya bahasanya ya. Kalau di depan peran guru ya di dalam seterusnya peran guru. Ada peranan guru, ada peran guru, macam-macam judulnya ini kan. Jadi harus istiqomah. Oke. Peran guru itu apa? Yang dimaksud peran itu apa peran? Usaha guru dalam pelajaran Al-Quran. Peran. Pelajaran Al-Quran. Kalau di umumnya peran guru yaitu usaha guru dalam memahamkan ataupun memberikan kepada tingkah laku maupun pembelajaran. Tapi jawabannya belum ada di sini memang. Oleh karena itu ditambahkan teori peran ya. Ada buku, judul bukunya itu teori peran. Itu judul buku sudah ya. Pak Iwan punya itu. Nanti atau browsing lah banyak itu. Bukunya warnanya hijau, judul bukunya teori peran. Karya Edi Suhardono. Karena Pak Iwan pernah mengkaji tentang itu. Gitu ya. Peran itu ada dua macam, ada peran manifest, ada peran laten. Nah, seperti apa peran manifest dan seterusnya itu macam-macamnya banyak. Jadi minimal digambarkan dulu lah. Ya. Kemudian nanti dibatasi yang dimaksud peran di sini yang seperti yang mana, yang manifest, yang hanya manifest saja atau yang laten juga. Manifest itu peran yang kelihatan. Pak Mustajab selaku Wadik 3 perannya apa? Kemahasiswaan, kerjasama itu namanya peran manifest. Tugasnya apa? Kelihatan ya. Kalau peran laten ya nggak kelihatan ya. Kayak tadi itu tiba-tiba secara tidak langsung membimbing ngaji misalnya. Itu nggak tertulis juga nggak ada di tupoksinya. Peran laten namanya gitu loh ya. Nah itu tuh dijelaskan. Nah baru dikasih. Sepertinya Bu Aminah juga punya itu buku itu. Bu Aminah makan referensinya buahnya ini. Ya, pernah ke dalamnya Bu Aminah nih? Temboknya itu isinya buku semua. Iya. Saya kesana itu kagum. Tembok itu nggak kelihatan temboknya itu. Kamu pernah masuk kan? Masuk kan pernah minjem buku. Oke. Benda ini memang apa namanya? Luar biasa pengabdiannya, perlu ditiru. Oke, yang selanjutnya tadi itu jelaskan ya di bagian teori halaman 28 itu jelaskan dulu alasan mengapa hanya memilih 3 peran itu saja ya. Ya untungnya saya lihat di daftar pustakanya itu ada buku saya Bu. Iya. Langsung ya. Emang tak suruh Pak? Oh. Cari buku Pak Imran loh kan penguji. Gitu ya. Iya. Saya lihat ini lah ini Pak Imran Fauzi Erika Fauzi keguruan. Saya pion nilainya ya Pak. Oh, padahal kan nggak tahu pengujinya saya kan. Loh tahu Pak. Sejak awal nyusun kan nggak Loh tahu. kemarin ditambahkan. Oh, bahaya Pak. Menambahkan tiba-tiba bandian. Dari semester awal itu. Oh gitu, pernah ikut kuliah saya ya. Nah, ini kuliah punya bukunya dosen. Iya kan syarat nilainya. Bukan. Oh enggak. Ya ini kan saya dulu pernah nyampaikan ya Dok ya. Semua buku dosen harus dimiliki. Mungkin waktu skripsi bisa dirujuk itu kan di subjek penelitian atau informal itu kok orang tua diteliti enggak Dok? Orang tua siswa diteliti enggak? Kenapa kok nggak diteliti? Karena fokusnya kepada pembelajaran
lihat hasilnya? Hasilnya di dalam kelulusan. Nah, orang tua itu kan yang tripusat pendidikan kan ya orang tua itu paling utama tuh. Ya. Harus tahu juga. Harus tahu. Misalnya anak saya bisa ngaji enggak? Sebelum masuk ke SMP ya, sebelum mengikuti Holy Quran dan setelah mengikuti Holy Quran kan juga perlu konfirmasi dari orang tuanya. Nanti pas di sekolah ngaji, di rumah nggak mau ngaji, ya kan? Kan berarti ngajinya karena guru di sekolah saja, ya kan? Nah, padahal guru sebagai pendidik tidak terbatas ruang dan waktu kan, nah, termasuk di rumah juga. Kan ini kan bisa digunakan anak-anak dari rumah. Saya lihat Holy Quran ada versi Android, ada versi laptop kan. Di rumah kan bisa diterapkan. Perlu konfirmasi ke orang tua kan? Nanti ditambahkan. Ya, ada enggak? Salah satu orang tua lah yang kita ada. Pernah enggak? Enggak, di sini ada enggak? Belum, ya nanti berarti ditambahkan ya. Minimal di bagian hasilnya lah. Apakah Holy Quran itu berimplikasi ya terhadap ngajinya anak di rumah misalnya. Kan yang mondok di sana, yang sekolah di sana enggak mondok semua kan? Kan ada yang santri kalong ya. Apa TT? Yes. Lalu ditambahkan dok baik di subjek maupun di datanya. Perwakilan aja enggak apa-apa, enggak usah banyak-banyak ya. Nah ini dok, langsung ke hasil dok. Bab 4. Bab 4 saya sukanya itu datamu banyak memang. Wawancara, observasi, dokumentasinya sudah banyak. Nah, ketika data banyak, kalau nggak diolah dengan baik, hasilnya nggak baik. Ya, ada dua tipe peneliti. Ada yang satu sibuk meneliti, ya, sibuk meneliti datanya banyak, bingung ngolahnya. Itu yang satu, ya, mungkin penelitiannya nggak terlalu lama, nggak terlalu banyak, tapi ngolahnya pintar. Jadi, akhirnya tulisannya bagus. Nah ini eman-eman, data yang begitu banyaknya kalau nggak diolah dengan baik. Pengolahan dengan baik itu gini dong. Wawancara yang banyak itu, yang ada yang saya lihat satu halaman itu teks wawancara semua. Penguji, pembaca nggak mungkin baca teks wawancaranya, tapi membaca analisisnya, ya kan? Dari wawancara di atas tampak bahwa begini. Itu dari sampean sendiri. Itu namanya data etik, paham ya? Kalau wawancara ini namanya data, kalau wawancara ini namanya data etik, kalau dari semen data emik. Itu data asli ini. Yang penting hasil analisisnya ditambahkan di setiap wawancara, enggak cuma kutipan wawancara ya, kemudian hal ini dikuatkan oleh untuk apa nih data ini? Gitu ya. Dianalisis dulu, tampak bahwa begini. Terus hal tersebut dikuatkan oleh si B dan seterusnya begitu. Itu juga dengan dengan kalau observasi sudah banyak, dokumentasinya juga sudah banyak. Cuman ini banyak gambar-gambar yang nggak jelas, ini masuk gambar robot. Iya, kan banyak tuh kan gitu. Nah, nggak jelas. Eman-eman dok. Oh, nggak jelas kegiatan. Ini loh, gambarnya ini loh nggak jelas. Ya. Memang kameranya Hah? kameranya saya. Minta, berikan HP ke pemiliknya. Bukan, jangan dipanjangkan ya. Panjangkannya ya yang proporsional. Oke. Kemudian ini banyak teks wawancara terlalu panjang ya, bisa dijadikan beberapa analisis. Ya, berlembar-lembar itu di wawancara itu ya 5 baris cukup loh, 5 baris cukup ya, sesuai dengan temanya lah ya. Memberi potong dianalisis, yang lain menurut Ustaz Rizal ini kan bisa dijadikan beberapa analisis tuh. Kaya akhirnya data itu ya bisa lebih betul. Tadi skripsi yang rasa tesis. Nah jadi gitu. Teman-teman kalau sudah datanya bagus banyak. Bukan skripsi ya, ada rasanya tuh. Dengan skripsi yang rasa makalah ya. Karena dulu tesisnya Bu Aminah ini rasa disertasi, bimbingannya ya skripsi rasa tesis gitu ya. Oke, kemudian kayak teknis-teknis ya, penulisan observasi itu tetap 2 spasi saja, jangan 1 spasi.
Bentar, saya cek dulu. Teknis. Ini loh, nah ini loh, langsung tiba pembahasan, bagian pembahasan. Pembahasanmu sudah cukup bagus. Cuman begini pembahasan itu. Jangan bilang Pak. Udah secara umum dulu ya, pembahasan itu kan mendialogkan antara temuan dengan teori. Namanya dialog itu nggak setuju semua tuh, nggak cuma setuju. Temuan itu senada dengan teori A, bahasamu hanya sesuai, senada, karena kamu alumni situ kan. Itu tadi, karena sebelum masuk sudah positif dulu, kan gitu, sudah bagus dulu. Nah, tadi bukan kemudian minimal bukan kemudian apa positif semua, kemudian nggak berani mengkritik, bukan mengkritik istilahnya, minimal mencari kendala-kendala, hambatan-hambatan, ketidaksesuaian dengan yang seharusnya bagaimana begitu. Itu di pembahasan itu sebenarnya itu bisa sesuai, bisa bertentangan mungkin ya, temuan itu bertentangan dengan teori A misalnya. Dari aspek apanya yang tidak sesuai. Jadi gitu didialogkan. Enggak semuanya sesuai gitu ya. Tujuannya apa sih? Kamu itu biar supaya objektif, supaya nanti ini kan dikumpulkan di sekolah sebagai bentuk apa rekomendasi atau saran perbaikannya tuh apa nanti. Gitu loh. Kalau baik semua pihak sana baca loh, apa yang saran untuk kita-kitanya, kayak gitu loh, khususnya terkait Holy Quran. Jadi nanti gini loh, Pak Iman minta ya, di setiap fokus itu ada hambatan apa yang ditemukan atau dialami oleh guru di sana gitu loh, kan pasti ya, terkait hambatan itu bisa terkait dari gurunya, bisa terkait dari siswanya, dari sarprasnya, fasilitasnya ya. Gurunya pintar, mampu, tapi fasilitasnya kurang, kan menghambat juga ya. Fasilitasnya lengkap, gurunya nggak bisa mengoperasikan ya. Macam-macam kan gitu. Gurunya mampu, fasilitasnya ada, siswanya yang melelor misalnya, kan ya hambatan itu dong ya. Dia kayak Pak Dadang ini, Pak Mutajab, tiap hari mengingatkan mahasiswa supaya cepat selesai ya skripsinya ya kan. Jadi Pak Mutajab mengingatkan, dosennya mengingatkan, mahasiswanya tidak pacaran toh, ya kan. Skripsinya nggak digarap-garap kan, faktornya banyak sekali. Oke, nah yang perlu saya tambahkan kritisi begini dong. Di halaman 123 di situ saya mencantumkan kebijakan yang sudah lama, tahun 82 ya, tahun 82. Lah ini sebelum Pak Imron lahir loh ya. Lihat aja mana teks aslinya, naskah aslinya, kamu nggak tahu ini dari mana, sudah hilang, ini sudah dihapus ya. Cari kebijakan, kalau mengatakan regulasi ya harus yang terbaru ya. Misalnya ini tak kasih solusi, bukan enak misalnya, dia nggak usah nyari, kan? Misalnya merujuk pada PP nomor 55 tahun 2007 minimal, itu yang paling PP peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Dalam aspek pendidikan keagamaan itu ada pasal yang mengatakan tentang pembelajaran Al-Quran. Kalau nanti dicari pasal berapa. Nah PP itu dijelaskan lagi, dijabarkan lagi melalui keputusan Dirjen Pendis atau Dirjen Pendidikan Islam nomor 91 tahun 2020 ya, yang paling update lah, nomor 91 tahun 2020 tentang pendidikan Al-Quran ya. Dalamnya itu mengatur pendidikan Al-Quran di sekolah, pendidikan Al-Quran di TPQ, pendidikan Al-Quran di masyarakat. Ya dikaitkan dengan itu. Saya yakin kebijakan yang kamu tulis kamu nggak tahu juga isinya kan? Itu ngambilnya dari mana? Dari itu gurunya Sri Bedi.
Nah, Bu Sri, Jadi Harahap itu nggak tahu itu tahun berapa Bu Sri itu. Ya, kayak buku itu kan nggak update loh, ya kan? Boleh buku-buku yang lama itu dirujuk boleh ketika itu kaitannya dengan teori pokok, kaitannya dengan ayat, hadis atau prinsip-prinsip lah, hal-hal yang sifatnya prinsip. Semakin lama referensi, semakin primer, semakin bagus. Tapi kalau kaitannya dengan kebijakan, ya buku-buku yang baru atau jurnal itu dapat informasinya, tapi harus dicari isi kebijakan aslinya gitu. Nah, nanti di download ya ini ya, terus kemudian dicari, dimasukkan yang ada kaitannya dengan temuan ini. Kemudian ini, nah di akhir pembahasan ya, paling penting itu di akhir pembahasan rekomendasinya itu apa disampaikan. Rekomendasi terkait dengan peran guru dalam pembelajaran Al-Quran yang ideal itu seperti apa, itu dijelaskan di situ. Yang paling penting itu untuk kenapa sih kamu penelitian, kemanfaatan penelitian itu apa, ya dijelaskan di situ. Baik dari guru sebagai pendidik, guru sebagai pengajar, sama guru sebagai pelatih itu yang ideal yang seperti apa, ya. Dari dialog teori tadi kan ketemu tuh. Nah, menurut kamu seperti apa? Yang paling yang ideal dan hambatannya apa? Coba. Pembelajaran Al-Quran melalui Holy Quran yang ideal bagi guru sebagai pengajar, pelatih dan juga pendidik, yaitu guru harus benar-benar menguasai dalam bidang Al-Quran dan juga ilmu teknologi, dan juga sarana prasarana harus dilengkapi, tidak seperti pembelajaran di kelas dan juga laboratorium, tetapi dijadikan satu dalam tempat di laboratorium bisa, ataupun di kelas yang memfungsikan seperti laptop ditambah ataupun LCD ditambah. Kemudian hambatan yang kamu temukan di sana apa? Tempatnya Bapak, seperti pembelajarannya itu dibagi dua. Yang pertama itu di kelas, setengah jam di kelas, setengah jamnya lagi di laboratorium untuk memfungsikan ikon-ikon aplikasi Holy Quran. Hambatan itu berarti yang menghambat pelaksanaan ini Holy Quran apa? Dari aspek guru dulu. Hambatannya apa? Kendalanya, masalahnya ditemukan enggak? Sampai ngomong tidak itu karena sampean sudah positif dulu. Saya mau mengkritik guru saya, durhaka kan begitu nanti. Akhirnya nggak berani mencari kesalahannya, bukan kesalahan, masalah. Apa? Hambatannya lah, bukan mengkritik, bukan mau kaitannya bukan dengan kuala barokah, bukan, ini sudah penelitian loh ya. Harus ada hambatan, masalahnya apa gitu. Apa? Dari aspek gurunya nggak ada, takut kuala dia teman ya. Dari aspek siswanya. Dari aspek siswanya kadang kala ada dari negeri, jadi tidak bisa sama sekali memfungsikan ikon-ikon Arab seperti mengetik Arab, itu tidak bisa sama sekali Bapak. Jadi guru itu berperan paling ganda, maksudnya itu berjuang keras itu Bapak untuk bisa gitu. Itu disampaikan di sini ya, karena siswa beragam, ada yang dari mana basicnya dari SD negeri sebelumnya ya, tidak bisa ini solusinya apa. Di sini rekomendasi dimunculkan solusinya apa, hambatannya apa, solusinya apa, dari aspek guru, siswa, ya dari aspek ini kebijakan mungkin dari aspek sekolah-sekolah ada nggak? Kurangnya jam tambahan pembelajaran untuk Holy Quran maksudnya. Terus ada ini nggak masuk juga. belum masuk. Yang takut tadi itu. Disampaikan di situ karena Holy Quran hanya berapa jam, setengah jam ya? Iya, kali dua. setengah jam di laboratorium, setengah jamnya di kelas. Setiap hari? Setiap hari, enggak. Enggak, Seminggu sekali. seminggu 2 kali. Gantian tapi kan ya gantian. Nah, keterbatasan waktu. Jadi gini loh. Ini berarti masuk di kurikuler apa co-kurikuler apa ekstrakurikuler? Kan ada 3, kurikuler, co-kurikuler, ekstrakurikuler. Masuk di mana? Holy Quran ini. Di pembelajaran itu. Di kurikuler, muncul di jadwal. Kurikulum. Masuk Iya, kurikulum. masuk kurikulum. Di jadwal belajar. Nah, berarti kan memakan alokasi waktu yang dijatah dari Iya.
pemerintah itu. Nah, disarankan aja itu boleh dimasukkan ke kokurikuler atau ekstra kurikuler misalnya. Kan bebas mau alokasi waktu berapa jam saja. Kan gitu. Kalau tidak dimasukkan di tambahan. Ya memakan alokasi waktu kan terbatas ya dari Kemendikbud itu sudah ada total sekian jam pelajaran kan begitu, untuk bahasa Indonesia sekian, untuk ini sekian, sisanya paling cuma 2 jam untuk lain-lain itu kan sangat terbatas sekali ya. Nanti hambatannya terbatasnya alokasi waktu ya kan. Solusinya apa, bisa diberikan di situ solusinya dari kepala sekolah, dari sistem, berarti kan dari kebijakan, dari fasilitas gedung, fasilitas, ada enggak hambatannya? Ada enggak? Tidak, laboratoriumnya hanya 1, sedangkan programnya ataupun siswanya banyak yang diajarkan seperti bilingual, reguler, tafid dan juga IPA. Dalam satu lab itu bergantian berarti labnya. Nah, solusinya gimana menurutmu? Solusinya nambah laboratorium politeknik. Uangnya dari mana? Cuman nambah gedung ya, gampang tuh. Mumet kepala sekolahnya. Bangun gedung dari mana kan gitu ya. Solusi yang jangan bangun gedung itu apalah gitu. Yang bawa HP, aplikasinya dibuat dikembangkan secara mandiri ya kan, secara mandiri di bawa HP di rumah misalnya. Ya. Aplikasinya lebih. Iya, anak-anak kan bisa menggunakan itu di rumah masing-masing. Di sekolah hanya dasar-dasarnya, pengembangannya di rumah kan begitu solusinya. Karena terbatas lab, dicatatkan nanti direkomendasi. Terakhir terkait dengan ini penulisan daftar pustaka ya, banyak yang penulisan nama gak dibalik, kan nama akhir semuanya. Masalahnya kamu nggak tahu nama akhirnya yang mana gitu kan. Buku ini kalau kabeh ya kan, misalnya Sri Belia Harahap, nama akhirnya kan Harahap, itu Harahap, Sri Belia, B Miles ya, Milesnya di depan, kan banyak ini. Termasuk Pak Imron sendiri namanya Imron Fauzinya dulu di depan. Pak Imron itu lebih senang dipanggil Fauzinya. Beruntung kan? Beruntung. Dan seterusnya. Informasi kayak DKK itu sudah ada tuh ya. DKK itu apa DKK? Kawan-kawan. Apa yang tidak saja lah. Jadi yang benar et al tuh ya. Et al itu penulisnya lebih dari 2 ya. Jadi 3 itu sudah et al ya. Kemudian cara penulisan kebijakan undang-undang itu ada di buku pedoman untuk dilihat. Enggak kayak gitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Sebetulnya ini Pak Iman minta ya. Ini kan bagus, secara umum sudah bagus. Nanti disempurnakan lebih bagus, kemudian dipublikasikan dalam bentuk jurnal. Ya, wajib Bu Aminah. Dengan pembimbingnya ya, dengan pembimbingnya. Nanti dicek Pak Fauzi. Nah, nanti kebaruan-kebaruan dimunculkan di jurnal itu, karena biar bisa diakses oleh banyak orang itu loh ya, soalnya itu. Memang kalau nggak dijurnalkan tuh ya. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya muliakan Bapak Ketua Sidang, Bapak Dr. Mustajab, Bapak Dr. Haji Mustajab. Iya. Pak Doktor calon Haji Imron Fauzi selaku penguji utama, dan Bapak Bahrul Munib NPDI selaku sekretaris. Yang saya banggakan untuk Mbak Isnaya Qurrata Ayuni yang alhamdulillah Allah mampukan akhirnya sidang skripsi. Semoga ini menjadi jalan kesuksesan
di masa depan, dan semoga ilmunya menjadi jalan kemudahan. Semoga ilmunya ini yang pasti, yang penting adalah bisa mengajarkan anak-anaknya, anak didiknya ya, untuk menjadi generasi Qur'ani, bisa menjadi bekal di akhirat nanti. Nah, ini penyanyian yang keluar. Dan melanjutkan tadi dari ketua sidang bahwasanya kenapa kok neliti di Darussalah? Yang pasti apa karena lulusan situ, apa karena ada keunikan di situ, Mbak Isnaya? Yang pertama karena keunikannya. Memang betul saya dari dulu suka dengan pembelajaran Al-Quran dan juga sudah mikir ini bagus untuk diteliti. Karena saya orangnya suka untuk meneliti. Oh, subhanallah. Nah, sekarang Mbak Isnaya tahu sejak kapan Holy Quran ini dipakai di Darussalah? Nggih. Insya Allah sejak saya masuk, sebelum saya masuk 2 tahun lalu. Berarti nututi. Nututi. Oh, nututi. Perlu dilacak. Nggih. Beda nggak yang dulu Mbak Isnaya dengan yang sekarang diteliti itu? Yang waktu Mbak Isnaya neliti penggunaannya itu beda nggak? Beda. Dari segi gurunya mengajarnya, gitu. Dari segi gurunya buat mendidiknya, gitu. Karena setahu saya guru-gurunya sudah terbaru yang mempunyai gelar SPD, MPD. Gitu. Cara ngajarnya? Cara ngajarnya juga berbeda. Seperti mengayominya itu lebih daripada yang dulu saya. Gitu. Terus Mbak Isnaya melakukan wawancara ya, observasi pernah ngajar. Kalau observasi di tengah di mana posisinya waktu observasi itu? Kalau saya observasi, saya di belakang melihat langsung bagaimana para guru itu mengajarkan Al-Quran melalui Holy Quran. Oke, itu dari awal sampai akhir. Coba diruntutkan cara ngajar yang Mbak Isnaya jadi observasi itu ya, observer ya, dari awal sampai akhir. Sekilas saja, sekilas. Cara ngajarnya yang pertama itu gurunya mengucapkan salam, ya, kemudian mengucapkan salam itu melihat sudah bawa buku semua ataupun diktat Holy Quran. Kalau ada yang belum bawa, beliau suruh ambil dulu, yang di pondok suruh ambil, kemudian yang tidak mengambil itu suruh keluar. Jadi disiplin banget gitu. Seperti gurunya. Kemudian kalau sudah semua, Holy Qurannya sudah ada semua, bukunya ada semua. Kemudian guru itu menjelaskan, misalnya tentang mahram. Oh, ini mahram laki-laki, apa saja mahram laki-laki itu gitu. Kemudian suruh cari di Al-Quran biasa dulu Bu, tanpa aplikasi. Nah, kemudian sesudah itu beliau menjelaskan bahwa arti dari mahram itu apa. Kemudian guru tersebut mengaplikasikan di Holy Quran. Arti mahram, oh ini tafsirnya mahram itu gini, supaya anak-anak ataupun siswa itu ngerti, oh iya ya itu kan sepupu saya, jadi saya tidak boleh berpegangan tangan. Jadi seorang pengajar ataupun pendidik yang saya kagumi seperti itu. Jadi saya ingin meneliti. Oh, berarti dari aspek bahasa ya. Tajwidnya itu beda, bukan di Holy Qurannya. Juga ada tajwidnya. Kadang-kala di pertemuan selanjutnya berdasarkan wawancara dengan guru-guru. Misalkan pertemuan pertama tentang Al-Quran membahas tajwid mahram, tentang ayat ini tajwidnya apa, coba temukan di aplikasi tersebut. Kemudian langsung diklik, kemudian muncul. Oke. Mungkin itu siapa yang nama gurunya itu yang ngajar Holy Quran? Ustadz Zainul Hakim, kemudian Ustadz Riza. Dosen sih? bukan Pak, beda ya. Ya dosen. Iya. Dosen sih. Oh, yang ini dari Hakim itu. Lihat fotonya, ada fotonya. Oh, Pak. siap. Hakim. Dosen sih. Dosen sih yang di Mahat lagi kan? Nggih, dosen syariah. Oke. Iya. Terus nanti ke depannya pengen jadi guru apa ini di PA ini? Guru Quran. Insya Allah. Harus bisa. Quran hadis juga. Apalagi guru anak-anaknya ya. Oke, mungkin saya nanti bisa melanjutkan untuk memperbaiki masukan dari penguji biar gak lama. Iya, langsung aja. Dilerek sudah. Oke, terima kasih Bapak Ketua Sidang berikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.
dari Pak Maher mungkin ada masukan. Cukup Bapak Ibu yang hormati Mbak Isnaya, setelah melihat nilai dari masing-masing psikologi dari Isnaya, termasuk dari pertanggungjawaban dengan telah menyatakan jawaban-jawaban dan sekian pertanyaan baik dari uji utama dan uji pendampingan saya, tentunya kita bisa mengapresiasi ya, tapi tetap harus dimotivasi untuk bisa meningkatkan ya, pengetahuan kita, walaupun mungkin sudah hampir merit, bisa jadi masih punya kesempatan untuk mencapai S2. Amin. Yang kedua, ini mungkin bisa saya dibutuhkan untuk jurnal. Bisa dikasih sama dengan pembimbing ya, karena nilainya sangat tinggi, sangat dibutuhkan ya. Hasil tadi ini Holy Quran itu ya jarang masih ya. Tentunya dengan pembenahan Mbak visi. Ini juga Holy Quran SMP juga, dulu sholat juga. Saya khawatir kan dua pembimbing ini janjian. Beda Pak. Beda ya? Bagiannya dengan saya, kemudian itu Islam. Apa namanya? Islam. Bimbingan saya juga. Iya. Bukan saya yang menyarankan loh, itu asli. Bisa dicek punya tak saya kira Imran Hauzi nanti. Ada mana itu? Langsung masuk selain ya, nanti saya tak jauh. Baik, Mbak Isnia. Saya lihat ini dengan sangat memuaskan ya hasil nilai dari masing-masing psikologi, sehingga saya nyatakan Mbak Isnia pada hari ini ada apa ini? Kamis ya. Kita dengan tak menyatakan lulus dengan sangat memuaskan. Alhamdulillah ini tentunya semoga manfaat berkah. Amin. Karya, Amin. proses ya. Minimal untuk Anda sendiri. Kapan nikahnya Mas? Sudah. Sudah nangis duluan ini kalau susu mau nikah. Selamat Bismillah ya. Mari kita tutup dengan banyak hamdalah bersama. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.